Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya baru saja sampai di rumah kembali setelah tadi mengantarkan anak saya bersekolah sejauh 14 km perginya, baliknya 14 km lagi, jadi 28 km. Kalau berangkat 28 km, kalau pulang jadi 56 km setiap hari kalau anak-anak kembali masuk seperti biasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya mulai mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi saya tak masuk rumah dulu ya. Nanti dilanjut lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jumpa lagi dengan bapaknya Vito. Saya lanjutkan yang tadi ya. Begitu girangnya anak saya ketika mendengar berita, mendengar informasi bahwa dia diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Hari ini saya antar dia. Nah, tentu saja mengingat bahwa masa pandemi ini belum berakhir, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua ketika menginginkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh sekolah di mana anak saya belajar, yakni sebuah sekolah swasta. Yang pertama adalah orang tua memastikan bahwa anak yang mau ikut pembelajaran betul-betul sehat. Dan itu pasti ya, harus sehat agar dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang kedua, kami dihimbau, orang tua dihimbau untuk mengantarkan dan menjemput anak tepat waktu. Mengantarkan dan menjemput anak tepat waktu. Ini bertujuan untuk mencegah anak-anak kesana kemari, berkeliaran kesana kemari, namanya anak-anak ya. Dan upaya ini adalah untuk menjaga tetap anak-anak berada dalam kondisi yang aman, tetap terpeliharanya physical distancing itu. Dan yang kedua, orang tua diminta untuk menjemput anak di depan gerbang sekolah. Jadi sejak dulu sampai sekarang memang kami kalau menjemput di gerbang sekolah atau di depan sekolah. Kemudian orang tua diwajibkan untuk memakai masker dua lapis saat menjemput anak. Saya tadi juga menggunakan masker 2 lapis. Lalu antri. Nah, pernah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa antri itu adalah salah satu prasyarat yang tidak bisa ditawar ketika kita berada di tempat umum, publik ya. Jadi harus menjaga jarak yang aman dengan sekitar. Jadi disyaratkan agar orang tua itu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang tua yang lain. Dan tentu saja tidak berkerumun, lalu tidak menitipkan bekal makanan atau minuman atau barang yang lain di pos satpam. Dan itu ya, jadi anak saya bekalnya masuk ke dalam tas dan nanti akan dinikmati pada saat istirahat di dalam kelas. Dan bila mau masuk ke kompleks sekolah untuk urusan tertentu, wajib untuk mengukur suhu tubuh dan juga mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Dan sebagaimana yang saya kenakan saat ini,
orang tua memastikan bahwa ketika mengantar anaknya, anak memakai jaket. Setelah sampai di gerbang sekolah, jaket dilepas dan orang tua membawa kembali jaket tersebut. Terutama orang tua yang mengantar anaknya dengan kendaraan bermotor, sepeda motor seperti saya. Nah, ketika menjemput, diminta oleh sekolah agar sepulang dari sekolah, anak-anak langsung membersihkan diri, mandi sebelum berinteraksi dengan keluarga, dengan anggota keluarga yang lain tentu saja. Jadi setelah dijemput, anak membersihkan diri, mandi sesampai di rumah sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, orang tua wajib memastikan bahwa anak berperilaku hidup yang sehat atau PHBS ya, perilaku hidup sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya itu. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang terasa sedikit ribet sebetulnya. Tapi itu demi kebaikan kita bersama, kebaikan anak kita, keluarga kita, dan sesama kita. Dan kita sedapat mungkin berusaha untuk mematuhi himbauan dari sekolah ini dan memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk para orang tua. Semoga pandemi ini segera berlalu dari negeri ini dan anak-anak kembali menemukan keceriaannya seperti sedia kala, seperti 1,5 tahun yang lalu, bisa berinteraksi dengan bebas dengan teman-temannya, dengan gurunya. Maka kembali lagi, tak bosan-bosannya saya ingatkan, marilah kita menjaga perilaku hidup sehat dan bersih itu dengan cara melakukan 5M 1D. 1. Menjaga jarak yang aman dengan sekitar. M yang kedua adalah memakai masker bila mana bepergian dan beraktivitas dan dalam kerumunan. M yang ketiga adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. M keempat, menjauhi kerumunan. M kelima adalah mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Dan yang D-nya adalah doa. Semoga Indonesia kembali pulih. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam sehat.